أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudari-saudariku ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, bahasa Arab adalah bahasa yang bisa membantu memahami agama ini. Seorang tidak akan bisa memahami agama ini dengan pemahaman yang benar kecuali dengan bahasa Arab. Ada satu kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Perkara yang wajib tidak akan sempurna kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu menjadi wajib. Kita tidak akan sempurna memahami agama kecuali dengan bahasa Arab, maka bahasa Arab itu mempelajarinya menjadi wajib. Bahkan sahabat Umar bin Khattab menyamakan belajar bahasa Arab dengan mempelajari al-faraid. Beliau mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum, ta'allamul faraid fa innaha min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab, karena bahasa Arab itu bagian dari agama kalian. Dan pelajarilah al-faraid, kewajiban-kewajiban, karena dia termasuk agama kalian. Atau faraid juga di sini bisa diartikan sebagai ilmu waris. Perhatikan ucapan Umar bin Khattab ini, ta'allamul arabiyyah. Beliau mendahulukan agar kita mempelajari bahasa Arab sebelum belajar fikih. Menunjukkan pentingnya belajar bahasa Arab sebelum kita terjun dalam pelajaran fikih. Karena orang yang belajar fikih tidak bisa bahasa Arab, kekurangan, aib. Karena dia akan kesulitan untuk membaca kitab para ulama, untuk membaca penjelasan para ulama. Maka kata Umar bin Khattab, belajarlah bahasa Arab. Kemudian belajarlah kewajiban-kewajiban, hukum-hukum yang wajib, fikih. Dari salat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya. Menunjukkan pada kita
pentingnya belajar bahasa Arab dalam memahami agama ini. Dari sahabat Umar bin Khattab juga, beliau ketika mendengar ada seorang yang salah dalam berbicara, yang beliau mengatakan yang orang-orang ini berbicara bahasa Arab tapi salah, mereka mengatakan inna qaumun muta'allimin. Sungguhnya kami adalah orang-orang yang baru belajar. Harusnya kalimat yang benar inna qaumun muta'allimun dengan dirofa karena naat dari qaumun. Tapi mereka qaumun muta'allimin. Kata Umar bin Khattab, kesalahan kalian dalam bahasa Arab lebih berat daripada kalian meleset salah dalam busur panah kalian. Jadi kalian salah dalam bahasa Arab itu lebih berat bagi saya daripada memanahnya tidak tepat sasaran. Kalian salah dalam bahasa Arab lebih berat bagi saya daripada kalian memanah tapi tidak tepat sasaran. Itu lebih ringan. Salah bahasa Arab lebih berat. Kemudian Umar mendoakan semoga Allah memperbagusi lisan kamu. Saudari-saudariku ukhti muslimah yang dimuliakan Allah, para tabi'in. Kalau tadi sahabat Nabi, sekarang muridnya sahabat. Di antaranya Hasan bin Abil Hasan. Beliau kalau salah mengucapkan kalimat bahasa Arab, beliau beristighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Aku minta ampun kepada Allah. Siapa namanya? Hasan bin Abil Hasan. Muridnya sahabat. Jika salah bahasa Arab, beristighfar. Ketika ditanyakan, kenapa kamu istighfar? Padahal cuma salah ngomong, salah bahasa Arab. Beliau mengatakan, orang yang salah dalam bahasa Arab, berarti dia telah berdusta atas kaum Arab. Orang kalau berdusta namanya berbuat salah. Dan orang yang berbuat salah hendaklah istighfar. Sambil membaca ayat, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَدْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Barang siapa yang beramal keburukan atau menzolimi dirinya, kemudian dia beristighfar, maka dia akan mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Lihatlah seorang murid sahabat, Hasan bin Abil Hasan. Salah bahasa Arab, dia istighfar. Karena dia anggap orang yang salah bahasa Arab, dia telah mendustakan orang Arab. Dan orang yang mendustakan, berdusta, dia telah berbuat salah. Dan orang yang berbuat salah, kewajibannya apa? Istighfar. Karena itu saudari-saudariku ukhti muslimah, bahasa Arab ini harus kita dahulukan sebelum belajar ilmu-ilmu yang lain. Ilmu fikih, ilmu hadis. Karena modal dalam memahami fikih hadis, tauhid, dan lain-lain adalah bahasa Arab. Banyak dari kalangan salaf yang mengatakan demikian. Suatu ketika ada seorang ulama bernama Farwa. Farwa ini ulama Nahu. Dia lebih senang mendahulukan belajar Nahu daripada fikih. Suatu ketika Farwa mengunjungi Muhammad bin Hasan. Mereka saling murojaah pelajaran fikih dan Nahu. Farwa bilang, saya lebih mengutamakan Nahu daripada fikih. Sementara Muhammad bin Hasan
lebih mendahulukan fikih daripada nahwu. Kemudian terjadilah dialog antara dua orang ini, Faro dengan Muhammad bin Hasan. Faro lebih mengutamakan nahwu daripada fikih. Muhammad bin Hasan mendahulukan fikih daripada nahwu. Kata Faro, betapa banyak orang yang mendalami bahasa Arab, ketika ingin belajar ilmu yang lain, dia akan mudah. Kata Faro, betapa banyak orang yang belajar bahasa Arab, ketika ingin mendalami ilmu yang lain, dia akan mudah mempelajari ilmu yang lain tersebut. Tapi alasan ini dibantah oleh Muhammad bin Hasan. Karena dia lebih mengutamakan fikih, maka ditanya Faro ini. Ditanya permasalahan fikih. Kalau memang kamu sudah belajar bahasa Arab, terus kata kamu orang yang belajar bahasa Arab akan bisa belajar fikih. Saya tanya kamu masalah fikih. Apa? Apa pendapatmu, kata si Muhammad bin Hasan kepada Faro, seorang yang sholat kemudian dia lupa dalam sholatnya. Apa pendapatmu seorang yang sholat dia lupa dalam sholatnya. Kemudian dia sujud 2 kali sujud sahwi. Apakah ketika seorang lupa dalam sholat, dia sujud sahwi, tapi sujudnya cuma sekali, apakah dia ulang sujud sahwinya? Ditanya begitu. Apa pertanyaannya? Bagaimana pendapatmu wahai Faro, kalau ada orang sholat lupa, harusnya dia sujud sahwi 2 kali, tapi ini sujud sahwinya cuma sekali. Apakah diulang sujud sahwinya atau tidak? Nah, dites dia. Maka Faro menjawab, at-tasgir la yusaggor. Isim kalau sudah dikecilkan, tasgir namanya, isim tasgir, tahu ya? Misalkan qoblu, sebelum, ditasgir jadi kubail. Isim itu kalau sudah ditasgir, tidak bisa ditasgir lagi. Jadi Faro menjawabnya dengan kaidah nahu. Isim kalau sudah ditasgir, tidak bisa ditasgir lagi. Talibun, isim. Ditasgir, tuwailib, santri kecil. Santri junior. Talib, santri. Siswa, murid. Ditasgir, tuwailib, murid kecil. Nah isim kalau sudah tuwailib, nggak bisa dibikin tasgir lagi. Maksudnya apa kata Faro? Kalau orang sujud sahwi, dia harusnya 2 kali sujud, tapi sujudnya cuma sekali. Maka tidak bisa dia diulang lagi. Sujud lagi 2 kali. Nggak bisa. Karena at-tasgir la yusaggor. Isim yang sudah ditasgir tidak bisa dikecilkan lagi. Tidak bisa ditasgir lagi. Kita sudah sujud sahwi. Harusnya 2 kali, sekali. Ya udah cukup. Sekali saja nggak apa-apa. Sholatnya sah. Tidak bisa kita ulang sujud sahwi 2 kali lagi. Mendengar jawaban Farwa, maka Muhammad bin Hasan mengakui keilmuannya. Artinya benar, orang yang belajar bahasa Arab akan mudah
memahami ilmu-ilmu yang lain, termasuk ilmu fikih. Karena modalnya belajar fikih, hadis, akidah, dan lain-lain adalah bahasa Arab. Maka saudari-saudariku ukti muslimah yang dimuliakan Allah, pelajaran bahasa Arab itu pelajaran yang tidak boleh kita tinggalkan sampai kita mencapai derajat sudah bisa. Sudah bisa. Apa indikator orang itu dikatakan bisa bahasa Arab? Seorang dinilai dia sudah bisa bahasa Arab walaupun tidak sampai bisanya ahli. Artinya seorang penuntut ilmu, dia sudah dikatakan bisa bahasa Arab walaupun tidak ahli seperti para dosen bahasa Arab, seperti mahasiswa S3 bahasa Arab yang sudah dapat gelar doktor. Dia tidak sampai ahli seperti itu, tapi dikatakan dia sudah bisa. Indikatornya apa? Indikator indikasinya minimal menguasai 4 al-maharat, 4 keahlian. 4 keahlian yang dia harus kuasai. Yang pertama adalah al-kitabah, menulis. Dia bisa menulis bahasa Arab. Dengan dibacakan kalimat bahasa Arab, dia bisa tulis dengan pendengarannya. Dia bisa salin. Atau dia bisa bikin surat pakai bahasa Arab. Ini namanya keahlian menulis bahasa Arab. Ya, walaupun ada kesalahan di sana sini wajar. Tapi dia bisa menulis itu. Ketika guru menerangkan dalam sebuah pembelajaran akidah, fikih, dia bisa tulis ucapan gurunya. Ini keterampilan menulis. Yang kedua, al-maharah al-hiwar, keahlian dalam berbicara. Mendengar orang Arab bicara, dia bisa membalas. Dia bisa berinteraksi, ngobrol. Seperti guide-guide yang membawa orang-orang Arab, bisa diajak ngobrol. Ini maharah, keahlian berbicara. Menulis sangat berguna bagi para pelajar, mahasiswa-mahasiswi di kampus. Ketika dosen menerangkan, dia tulis, bahkan diringkas. Yang nanti ringkasan ini bisa dibaca ketika murojaah menjelang ujian, karena dia sudah punya ringkasan. Itu manfaat menulis. Manfaat berbicara, dia bisa bertanya ketika tidak paham pelajarannya. Ketika Syekh menjelaskan dia kurang jelas, bisa diulang dengan pertanyaan. Ini kemampuan berbicara. Bisa berinteraksi, ya, ketika di lingkungan orang Arab, mau naik taksi, stop, nanya, mau ke sini, berapa ongkosnya, dia bisa berbicara. Belanja di toko, dia bisa ngobrol dengan kasir. Ini kemampuan berbicara. Ini kemampuan dasar. Ya, tidak harus kita jadi dosen bahasa Arab, kemudian dikatakan bisa bahasa Arab, dikatakan ahli. Tidak. Seorang punya kemampuan, keahlian berbicara, ini indikator kedua orang itu sudah dikatakan bisa bahasa Arab. Indikator ketiga, seorang itu dikatakan bisa bahasa Arab, maharah
al-istima', kemampuan dasar dalam mendengar. Dengan pendengaran dia menangkap kalam Arab. Istima'. Karena kalau dengan mendengar dia tidak bisa, maka akan sangat kesulitan. Dan ini dilatih dengan sering-sering mendengar orang Arab bicara. Ceramah-ceramah didengarkan, mendengarkan ceramah dari para syekh pada orang Arab. Ini maharah al-istima', mendengar. Dengan kemampuan bisa menulis, bisa ngobrol, berbicara, bisa mendengar, dia dikatakan sudah bisa bahasa Arab. Jadi yang pertama maharah apa? Kemampuan al-kitabah. Yang kedua maharah al-kalam, berbicara. Yang ketiga kemampuan mendengarkan. Yang mendengarkan orang Arab ceramah dia paham, dia bisa memahami. Nah, ini sangat penting. Kemudian yang keempat, indikator seorang itu dikatakan bisa bahasa Arab adalah maharah al-qiraah, kemampuan membaca. Membaca. Membaca bahasa Arab. Karena dengan membaca dia bisa memahami kalimat, menghubungkan dari satu kata dengan kata lainnya. Kemudian menerjemahkan, kalau kita orang Indonesia bisa memahami maksud penjelasan ulama yang ditulis. Ini namanya maharah al-qiraah, keahlian dalam membaca. Dan ini sangat penting karena membaca itu adalah kegiatan yang paling cepat untuk bisa dapat ilmu. Kegiatan paling cepat untuk bisa dapat ilmu apa? Membaca. Ilmu agama paling cepat kita dapat itu kalau membaca. Mendengarkan ceramah butuh waktu yang lama. Ya kita kalau dengarkan orang Arab ceramah kan bisa sejam setengah. Itu lama. Itu pun kalau kita tidak ngantuk. Sehingga dapat ilmunya lama. Tapi 1 jam setengah ibu-ibu bisa baca bahasa Arab lancar, bisa dapat ilmu lebih banyak. Kemampuan membaca inilah yang dilandasi pelajaran yang kita pelajari, yaitu nahu dan sorof. Jadi ingin bisa baca, baca kitab gundul, baca tafsir Quran, itu modalnya apa? Nahu dan sorof. Nahu dan ilmu sorof. Dan kemampuan baca ini sangat membantu kita mendapatkan ilmu yang banyak. Karena kalau di kelas kita belajar dengan dosen 1 jam setengah sampai zuhur, cuma berapa halaman penjelasannya panjang. Tapi kalau kita baca buku akan dapat banyak ilmu. Nah, ini yang paling berat, kemampuan membaca ini. Kalau tidak sungguh-sungguh, maka kita akan sulit memahami kalam ulama. Memahami yang dibaca itu akan sulit. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dalam ilmu nahu dan sorofnya.
Nah, cukuplah 3 kemampuan dasar ini dikatakan orang itu bisa bahasa Arab. Tidak harus dia jadi dosen bahasa Arab dulu baru dikatakan ahli. Tidak. Jadi kemampuan dasar bahasa Arab itu 4 kemampuan ini yang harus kita kejar. Kemampuan dalam hal menulis, kemampuan dalam hal berbicara, kemampuan dalam hal mendengar, dan kemampuan dalam hal membaca. Kemampuan mendengar dan membaca ini adalah kemampuan sebelum kita bisa ngomong, sebelum kita nulis. Baca dulu, nahu dulu, pelajari. Bisa baca, nanti bisa nulis, nanti bisa ngomong. Bisa mendengar orang Arab dengan baik, nanti bisa ngomong, bisa menulis. Maka ukhti muslimah, para ibu yang dimuliakan Allah, kejar 4 kompetensi dasar ini. Kita bisa menulis, bisa ngobrol, bisa mendengarkan, bisa juga membaca. Nah, yang lemah membacanya, lemah membaca kitab para ulama, lemah dalam membaca kalam tulisan Arab, maka akan lemah juga ilmunya. Akan lemah ilmunya. Semakin seorang lemah dalam membaca kalam Arab, maka bisa dipastikan ilmunya semakin lemah. Ilmunya akan lemah, ilmu agamanya maksudnya. Nah, itu yang kita lihat sebagian teman-teman yang sudah tampil-tampil. Dia lemah, nggak bisa baca kitab, sudah dipastikan ilmunya juga lemah. Ilmunya lah lemah, karena membacanya saja dia nggak bisa. Memahami ayat Quran saja tidak bisa. Apalagi memahami tafsirnya, karena tafsir itu kan lebih panjang penjelasannya daripada ayatnya kan. Nah ini. Maka membaca harus kita jadikan target, saya harus bisa. Dan targetnya ibu-ibu nggak usah lama-lama. 2 tahun harus bisa, 3 tahun harus bisa. Apalagi kita sudah selesai mukhtarat. Sudah selesai apa? Kitab mukhtarat. Berapa tahun kita belajar mukhtarat? 2 tahun atau 4 tahun? Ini harusnya sudah membentuk kita bisa membaca kalimat-kalimat bahasa Arab. Karena dengan membaca akan datang pemahaman. Paham yang tertulis, sambungannya ini dengan kalimat sebelumnya apa. Nah, ini. Itu butuh latihan yang serius. Yaitu kuncinya ilmu, yaitu membaca. Makanya Allah turunkan ayat yang pertama apa? Iqra, bacalah. Iqra bismi rabbikal, ya. Bacalah dengan nama Rabbmu. Iqra, kita disuruh baca. Dan harus rajin. Kalau sudah punya kemampuan dasar membaca ini, harus rajin baca kitab-kitab sederhana berbahasa Arab. Dilatih, dicoretin, dikasih harokat, di i'rab, nahunya. Ya, misalkan satu baris, kita harokati, kita kasih i'rabnya, ini fa'il, ini maf'ul. Kemudian disodorkan, kita baca di depan orang yang sudah bisa bahasa Arab, sudah bisa baca kitab. Dengan satu baris akan dibimbing harokat kita benar atau tidak. I'rab kita benar atau tidak, terjemahannya benar atau tidak. Jika prosentase benarnya sudah 60-70%, alhamdulillah. Meningkat baris berikutnya, baris kedua, harokati lagi, i'rab lagi. Kemudian terjemahkan. Prosentase benarnya naik 80%. Bagus, terus. Sampai kita lancar.
Jika membaca sudah lancar, maka akan mudah memahami isi kitab dan akan banyak dapat ilmu. Karena kunci ilmu itu dengan membaca. Nah, kalau 4 ini ibu-ibu sudah kuasai, kemampuan menulis, berbicara, mendengar, membaca, insya Allah ibu-ibu bisa kuliah di Arab Saudi. Siap? Seperti Bu Yulis lanjut kuliah ya Bu ya, S2. Masya Allah, Ustadz, belum apa-apa. Nanti bisa ketemu dosen-dosen orang Arab. Sudah nggak canggung lagi karena kita sudah punya 4 kemampuan dasar ini. Di kampus tidak canggung, keluar kampus, mau belanja, mau naik taksi sudah bisa ngomong. Bisa memahami orang Arab berbicara. Ya, bisa jadi penuntut ilmu yang sejati. Yang sehari-hari makanannya buku, sehari-hari makanannya kitab. Dia murojaah hafalan, dia murojaah tafsirnya, dia belajar fikihnya, dan seterusnya. Ini 4 kompetensi dasar bahwa kita dikatakan sudah bisa bahasa Arab. Jadi tidak harus ahli selesai S3 jurusan bahasa Arab, tidak harus. Yang penting menguasai 4 ini. Ya, menguasai 4 kompetensi dasar dalam bahasa Arab. Kita bisa dapat ilmu lebih banyak. Dan kapanpun ketika tidak di Arab Saudi, kita tetap di sini. Mau buka YouTube Syekh-Syekh sudah berani. Karena sudah bisa memahami ceramahnya. Kalau ada ilmu yang disampaikan bisa kita catat. Karena kita sudah punya kemampuan kitabah. Ya. Bisa ikut kelas-kelas online, muhadoroh, ceramah Syekh. Kan banyak sekarang pembelajaran online dengan orang Arab langsung. Kita sudah berani. Karena 4 kemampuan dasar ini sudah kita miliki. Maka semoga dengan pembelajaran bahasa Arab kita mengejar maharoh kiroah, kemampuan membaca ini melalui nahu dan sorof, memudahkan ibu-ibu semua untuk bisa terus belajar menuntut ilmu agama, mendalami ilmu agama sebagai modal kita untuk memahami agama ini dengan benar. Dengan bisa membaca, menerjemahkan, memahami, maka insya Allah ilmu kita akan semakin bertambah. Baik, insya Allah kita lanjutkan di pekan yang akan datang. Pembelajarannya apa? Pekan kedua besok. Nah, Ustadz mulakhos. Nahu ya. Nahu mulakhos. Insya Allah ta'ala. Semangat terus. Jangan kendor. Ya, Walaupun kondisi sedang seperti ini. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Kasih motivasi Ustadz, kalau Ya. Kalau apa? ini apa membaca itu Ustadz ya, kan kita pingin kalau Ya. membaca Quran itu tahu maknanya gitu ya, maksudnya minimal minimal perkatanya gitu. Apakah ini juga termasuk Ustadz? Ada teman yang bertanya gitu. Kita kan sudah tua, Baik. belajar apa yang bisa menunjang agar kita paham apa yang kita baca itu. Kalau memang kita belum mampu bahasa Arabnya, ya maka bisa dibantu dengan terjemahan bahasa Indonesia. Kalau ingin memahami ayat yang sering kita baca di dalam sholat, karena ibu-ibu kan banyak sholat di rumah, tidak sholat berjamaah. Nanti mau baca misalkan sholat maghrib, surat Zalzalah, baca terjemahannya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apa artinya? Sampai selesai. Sehingga nanti saat sholat sudah bisa menghayati. Rakaat kedua surat apa? Kita baca terjemahannya. Nah, semakin paham satu surat terjemahannya sudah tahu, terus kemudian diulang lagi pada sholat berikutnya, maka kita paham. Berlanjut pada surat berikutnya lagi, ya, yang ingin kita tahu maknanya. Itu kalau kita belum bisa
bahasa Arab. Bisa dibantu dengan terjemahan Al-Quran yang sudah ada di jual bebas yang kita punya di rumah, itu bisa membantu. Ingin makna lebih dalam berarti tidak cukup terjemahan. Butuhnya kitab tafsir. Ambil tafsir yang sederhana yang sudah ditulis ustaz-ustaz kita, Ustaz Firanda, ada tafsir Juz Amma. Ya, kalau ingin lebih mendalam, tafsirnya Syekh Utsaimin, Juz Amma juga ada. Ini berarti lebih mendalam. Walaupun dengan bahasa Indonesia itu tidak mengapa. Nah, Artinya ini bisa menghayati ayat Quran atau doa-doa sholat, doa ruku, sujud dihayati. Sehingga dengan demikian sholat kita lebih bermakna. Ya, nah, nah Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. baik. Ada lagi? Ustadz, Ya, Amayanti. enak Ustadz. Eh, Cara memotivasi diri untuk bisa belajar bahasa Arab itu maksudnya istiqomah gitu loh Ustadz. Kadang kan ini kalau bagi anak sendiri ya Ustadz, kadang ketika kita mengalami, aduh nggak paham-paham ya, tapi kok jadi males gitu loh Ustadz. Ya, Mau belajarnya males gitu Ustaz. Jadi untuk supaya tetap istiqomah itu gimana caranya ya, Ustaz ya? Biar konsisten gitu Ustaz. Kayaknya di situ-situ aja gitu Ustaz. Ananya gitu. situ-situ aja maksudnya. Maksudnya eh pemahaman bahasa Arab itu kayaknya bagi anak itu masih stuck di situ aja gitu Ustaz. Nggak paham. Baik. Yang pertama, ada kiat-kiat sukses dalam belajar ilmu agama, baik bahasa Arab atau yang lain. Kiat sukses dalam belajar ilmu agama, yang pertama ikhlas. Ini syarat tidak bisa ditawar-tawar. Keikhlasan syarat mutlak harus ada dalam belajar bahasa Arab, belajar ilmu agama yang lain, fikih, akidah, dan lain-lain. Apa niat yang mendasari kita belajar? Kita niat ikhlas dalam belajar itu untuk menghilangkan kebodohan dalam diri kita. Kita ingin bisa dari tidak bisa sholat, ingin bisa sholat. Dari tidak bisa wudhu, ingin bisa wudhu. Itu namanya niat ikhlas menghilangkan kebodohan. Nah, niat ini harus dijaga, jangan sampai berubah dalam sepanjang kita belajar ilmu agama, niat ikhlas harus tetap dijaga. Jangan ada niat ingin dipanggil ustazah, Ustazah Amayanti. Nah, Enggak Ustaz. Enggak sanggup. atau ingin keliling, ceramah sana, ceramah sini. Nggak boleh. Harus. Apa niat saya belajar? Ingin dapat pujian manusia, ingin dapat sanjungan, status sosial. Ini akan mempengaruhi perjalanan kita menuntut ilmu. Dengan ikhlas, maka akan dimudahkan sukses dapat ilmu agama. Ya, jadi ikhlas itu syarat mutlak yang tidak bisa ditawar-tawar. Yang kedua, untuk sukses dalam belajar baik bahasa Arab atau ilmu yang lain, ilmu agama, harus sabar. Harus sabar. Ibu-ibu belajar bahasa Arab sudah berapa tahun? Udah apa ya? Awal dari awal itu Dari awal 2017. Ummu siapa? Rahimahullah. Ummu Muhalis. Khalis. Manis. Ya kan? Ummu Khalis. Kalau sama Ustadz mah dari 2019 Ustadz. Ya, Tahun. dari sama saya sebelum 8 COVID. tahun. 8 tahun kayaknya Ya. Ustaz ya. Iya. Berarti kalau mas saya sudah 7 tahunan. Iya. Ya. 8 tahun kurang itu. Nah, Ustaz. Nah, dengan waktu yang panjang ini kita harus tetap sabar. Karena memang belajar itu butuh waktu yang sangat panjang. Seperti seorang yang
ingin mendaki tempat yang tinggi, dia harus sabar pelan-pelan. Seekor semut ingin memindahkan makanan tempat yang tinggi, dia terjatuh lagi, sabar. Imam Ahmad belajar bab haid 9 tahun, baru 1 bab. Bab haid itu masuknya kitabut toharoh, kitab tentang bersuci. Padahal dalam kitab bersuci ada bab tayamum, ada bab wudu, ada bab mandi, ya mandi wajib, ada bab tentang najis, itu kitabut toharoh. Ada bab tentang haid. Baru 1 bab haid 9 tahun. Baru Imam Ahmad paham permasalahan seputar haid. Artinya sabar banget sudah jadi imam, ulama, 9 tahun belajar haid. Ibu-ibu bahasa Arabnya belum 9 tahun. Berarti harus lebih sabar daripada Imam Ahmad. Nah, kesabaran ini. Jadi yang penting itu tekun. Sabar. Pahami sedikit-sedikit, tekun. Ada orang pintar, ada orang tekun. Orang pintar itu dijelasin sekali dia paham. Itu pintar. Atau dia nggak belajar, nggak murojaah, dia udah paham. Itu pintar. Orang tekun dijelasin pertama kali nggak paham. Tapi begitu dia ulang di rumah, diulang lagi, lama-lama paham dia. Nah, itu tekun. Dan orang yang tekun akan mengalahkan orang yang pintar. Karena ketekunannya. Orang pintar nggak belajar, ya udah. Ya, dia memang bisa jawab, tapi kalah tekun, kalah dia nanti. Itu pertama. Kedua, sabar. Yang ketiga, agar kita sukses belajar bahasa Arab atau ilmu yang lain, yang ketiga kuncinya, bantu dengan amal soleh, ketakwaan. Minta bantu dengan amal soleh, ketakwaan kita. Bantu dengan sholat, bantu dengan sedekah, bantu dengan sholat malam. Ini membantu ilmu itu masuk. Barangkali ilmu itu tidak masuk gara-gara dosa kita. Kita nggak paham-paham bahasa Arab, kok jalan di tempat gini-gini saja. Saya sudah 8 tahun. Ini yang salah gurunya apa muridnya? Bantu dengan amalan ketakwaan. Karena Imam Syafi'i pernah mengadu kepada gurunya tentang jeleknya hafalan. Tidak hafal-hafal. Kata gurunya, apa? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Guruku memberi wejangan, petunjuk agar aku meninggalkan maksiat. Karena ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Kita introspeksi diri kita. Kenapa saya mental ilmu itu tidak mau masuk? Barangkali dosa kita yang menghambat. Karena dosa itu akan punya pengaruh dalam belajar. Itu yang ketiga. Pertama ikhlas, kedua sabar, ketiga bantu dengan amal soleh, ketakwaan. Yang keempat, agar kita sukses belajar ilmu agama adalah dengan mencatat, menulis. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan menulisnya. Sorof, ibu-ibu dihafalin dari buku Muhtarot, tulis juga. Bab 1, fa'ala yaf'ulu. Contoh fi'il sahihnya, nasoro yansuru. Tulis. Nasoro yansuru nasron nasirun. Mansurun unsur latan sur mansurun min sorun. Contoh fi'il ajwafnya, soma yasumu. Sauman soimun. Tulis. Contoh fi'il mu'tal akhirnya, goza yagzu, gozwan, gozin, magzuwun, ugzu, la tagzu,
magzan, migzan. Karena dengan menulis membuat ilmu itu nyantol. Nyantol itu apa? Nempel. Buktikan deh. Pokoknya kalau kita nulis itu nyantol di otak kita. Nah, itu saya sudah praktekkan langsung ketika kita belajar di pondok pesantren. Pelajaran sorof itu nempel karena kita tulis di buku walaupun bukunya habis banyak. Karena satu bab saja fiilnya berapa contohnya? Nasoro yang sama dengan nasoro kan banyak. Kataba, yaktubu, nasoro yang suruh, dakhola, yadkhulu, dan seterusnya. Itu kita tulis. Akhirnya nempel di sini sampai sekarang umur 46 masih nempel hafalan tasrif bab 1, bab 2 karena ditulis dulunya. Ya, ditulis. Pak Ustadz, saya kan sudah tua, sudah banyak pikiran. Mau nulisnya sorof, tapi ternyata yang ditulis Allah akan menghargai usaha kita. Jadi salah satu sukses adalah dengan menulis. Dan terakhir, yang kelima, berdoa kepada Allah yang memberikan pemahaman, yang membuat kita bisa paham, dapat ilmu, siapa? Allah. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan untukku ilmu. Nah, itu doa. Para ulama ketika menghadapi kesulitan masalah, mereka berdoa, ya Muallim Sulaiman, alimni, wahai yang mengajarkan Sulaiman, ajarkan aku. Sulaiman diajarkan apa? Berbagai macam bahasa, binatang, dan lain-lain. Ya Muallim Sulaiman, alimni, wahai zat yang mengajarkan Sulaiman, ajarkan aku. Ya, doa kepada Allah, minta agar ilmu ini masuk. Ini diantara 5 kiat resep agar kita sukses belajar ilmu agama. Bahasa Arabkah atau ilmu-ilmu yang lain? Nah, ada lagi? Ana Ustadz, Naam, tafadholi. eh, ini anak pribadi, bagaimana caranya menghilangkan deg-degan yang sangat kalau mau masuk kelas Ustadz Syahrul? Masya Allah. Kenapa deg-degan? Nggak tahu pokoknya itu Kak, padahal kan kita kan ikut beberapa kelas dengan Iya. apa namanya guru yang lain juga. Itu nggak ada deg-degan sama sekali. Tapi ketika mau masuk kelas Ustadz, kenapa deg-degan keringat dingin, kayak ketakutan gitu Ustadz? Gimana cara ngilanginnya ya? Apa faktor dredeg ya, deg-degannya? Ditanya. Ah, Kak, Ditanya jadi, Ustadz. iya, jadi kalau misalnya pas ditanya itu, pas qadarullah nggak bisa dan sering kalinya nggak bisa, itu ada rasa malu banget gitu Ustadz kalau saya. Hmm. Biar Nah, jadi kayak seperti itu rasanya. Padahal Mm-mm. sebelumnya udah murojaah, tapi qadarullah yang ditanya pas nggak masuk yang di murojaah gitu loh. Jadinya ya Mm-mm. Allah, meleset lagi gitu kan ya. Jadinya kayak mau masuk pas kelas berikutnya pekan depan deg-degan banget lagi nih. Ya Allah, nanti ditanya apa gitu kayak gitu, Ustaz. Gimana cara menghilangkannya gitu maksudnya? Padahal sudah 8 tahun ya. nggak usah Iya, ditanya berarti Ustadz. ah, makanya itu yang bikin anak heran tuh ini kenapa gitu. Padahal di kelas guru lain sama sekali nggak ada deg-degannya, Ustaz. Iya, Kayak kayak iya. ketemu polisi di pinggir jalan, Ustadz. Kayak mau ke polisi. Iya, kan belum belum tahu salah, pokoknya udah ada polisi udah deg-degan aja. Ah. Caranya, ibu harus beroja. Kan udah merojaah Ustadz, taunya meleset pas Ah. ditanya. Masya Allah, Masya Allah. Jadi, deg-degan wajar. Karena kita juga dulu mengalami hal itu. Ketika pertama belajar bahasa Arab, saya datang dalam keadaan baru lulus SMA ke Pondok Pesantren Al Furqon Gresik. Dan saat itu ada daurah bahasa Arab.
diajar oleh guru-gurunya itu santri yang berada di kelas tingkat tinggi, yang udah tingkat terakhir. Jadi yang ngajar bahasa Arab itu santri, tapi sudah di kelas terakhir. Itu nggak ada deg-degan. Walaupun kita nggak bisa gitu ya, baru lulus SMA, masuk daurah bahasa Arab, tidak ada deg-degan karena yang ngajar guru-guru santri juga. Cuma walaupun dia sudah senior, sudah di tingkat terakhir. Tapi begitu murojaah, yang datang bukan santri. Yang datang Ustadzuna Ustadz Aun Rafiq Gufron rahimahullah. Itu keringat dingin, Bu. Ngelihat dia datang masuk kelas saja, wibawanya sudah lain. Tapi kalau yang ngajar santri, walaupun kelas tinggi, dia sudah tingkat terakhir, biasa aja kita ditanya nggak bisa, biasa. Tapi nggak ditanya sama Ustadz Aun, tidak bisa jawab. Keringetan, malu. Nah, karena memang wibawa beliau. Wibawa yang dirasakan oleh semua peserta bahasa Arab. Sehingga rasa deg-degan itu pasti ada ketika menghadapi seorang yang memang kita anggap beliau punya ilmu, berwibawa, dan lain-lain. Nah, cara menghilangkannya, kita waktu itu ya sudah, kita murojaah aja belajar. Dan sebenarnya kalau salah pun sama beliau, Ustadz Aun Rafiq tidak diapa-apain, tidak disuruh lari keliling lapangan, tidak. Cuma dilewat saja. Kayak ibu-ibu nggak bisa jawab, saya lewat absen berikutnya gitu. Tapi Nah, memang itu perasaan. Iya kan? malu Ustadz kalau jawab itu Ustadz nggak bisa jawab. Sama Yanti nggak bisa jawab, saya lewat berikutnya. Nah, Malu jadinya Ustadz nggak bisa jawab. ya, kalau malu tidak akan bisa mendapatkan ilmu. Jadi jangan malu. Kuncinya jangan malu. Karena kalau kita malu, kita tidak dapat ilmu. Nah, udah biasa aja, biasakan. Sehingga ibu-ibu nanti terbiasa. Ya. Jadi pertama murojaah, kita belajar diulang ilmu-ilmu yang sudah sebelumnya, misalkan muhtarot tuh. Muhtarot itu ibu-ibu harus kuasai itu. Dari bab 1 pertama isim maksur, mankus, mahmus. Itu harus bisa. Jangan lewat. Sampai satu kitab muhtarot nyantol. Nanti masuk mulakhos akan ringan. Karena kita sudah megang muhtarotnya. Muhtarot itu kan ringkasan. Muhtarot itu ringkasan. Jadi kita kalau kuasai ringkasannya, mulakhosnya akan bisa. Nah itu, dan itu butuh kesabaran, butuh murojaah. Ya nggak usah malu. Kalau saya lewat absennya itu nggak ada masalah, biasa aja. Saya bisa memahami karena ibu-ibu lebih mengandalkan perasaan gitu ya. Iya Otak Ustadz. apa itu kalau perasaan? Otak kiri apa otak kanan? Nah itu, ya nggak ada masalah. Kalau laki-laki kan lebih cuek. Kalau laki-laki, suami ibu-ibu kan nggak banyak bicara kan, tapi banyak aksi. Nah, itu laki-laki. Sehingga dia diketawain di kelas, nggak ada masalah. Tidak akan dibawa perasaan sampai tidur. Terus tadi saya nggak diketawain teman sekelas, saya ditanya nggak bisa jawab, itu nggak akan dibawa oleh laki-laki. Tapi kalau ibu-ibu yakin, saya Nggak bisa tanya nggak tidur. bisa jawab, ke bawah tidur. Yaitu dihilangkan perasaan-perasaan itu supaya kita bisa dapat ilmu. Apalagi kalau kuliah di Arab, jangan bawa perasaan. Dengan dosen-dosen orang Arab itu jangan bawa perasaan ketika kita ditanya nggak bisa jawab. Nanti kitanya nggak semangat. Akhirnya futur, nggak semangat belajar, putus asa, itu kan bahaya. Ya, sudah lupakan, ulangi lagi pelajaran, semangat lagi. Ini Bu ya. Jadi mulai sekarang nggak ada yang tegang dan nggak ada yang keringetan kan? Ya, pokoknya kelas ini sesuatu banget itu Ustadz. Apa? Kelas Ustadz Sarul ini sesuatu banget, sampai ngisi absen aja nggak ada yang nomor 1-nya sampai nomor 5 duluan.
Masya Allah, Alhamdulillah. Ya sudah, semoga bermanfaat ilmu yang saya ajarkan kepada ibu-ibu. Amin, amin. Nah, Amin ya rabbal alamin. Ustadz, ya, mohon nasihatnya. Eh, ya mungkin ini banyak dialami oleh kami dan beberapa teman ummahat berkaitan dengan belajar baik bahasa Arab terutama, terus juga yang lainnya. Kadang bahasa Arab sudah belajar bertahun-tahun terus masih nggak mudeng-mudeng begitu. Kemudian ada buka lagi di awal, ya udah yang lama kadang nggak bisa-bisa akhirnya di awal lagi. Tapi di sisi lain ada yang maksudnya menyarankan ya guru dan juga yang lainnya. eh Kalau belajarnya balik lagi nanti sayang waktunya. Padahal ya tujuannya maksudnya biar memperkuat gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. baik. Sekarang ibu-ibu dihadapkan pilihan banyak ngambil ilmu, tapi tidak ada yang nyantol. Dengan sedikit pembahasan ilmu, tapi kita kuat paham. Pilih mana? Sedikit tapi paham. Nah, Mama Yanti cuma paham muhtarot sampai di luar kepala. Kemana-mana ngajarinnya muhtarot, saking ahlinya. Itu muhtarot sudah dilahap. Kosakata yang ada di muhtarot hafal. Itu yang kita ajarkan. Kita paham. Ataukah ibu-ibu akan banyak dapat ini, dapat itu, tapi tidak ada yang paham. Nah, sedikit yang paham itu lebih baik. Dengan tetap kita mengembangkan naik level. Muhtarat sudah dikuasai, naik level. Kitab berikutnya apa, ya. Seperti itu. Jadi belajar itu butuh tadaruj. Tadaruj itu adalah bertahap, bertingkat. Satu bab paham, naik bab berikutnya, dan seterusnya. Terutama 4 kemampuan dasar yang tadi saya jelaskan. Jangan ada anggapan dengan mengulang-ulang menghabiskan waktu. Jangan. Justru mengulang itu menguatkan ilmu. Menguatkan ilmu sampai kita paham. Nah, yang bilang itu menghabiskan waktu, tanya aja dia, kamu paham nggak bedanya isim fa'il sama fa'il? Tanya. Dia kan bingung karena dia nggak menguasai. Jadi kita kuasai dulu ilmu-ilmu dasar, baru kita naik level berikutnya. Dan jangan bosan ketika mengulang pelajaran yang kita belum paham. Kecuali selain bahasa Arab ya. Kalau bahasa Arab kan harus bisa. Selain bahasa Arab. Kita mentok di ilmu itu nggak bisa. Ya sudah. Berarti kita memang tidak diberikan rezeki untuk memahami ilmu tersebut. Karena orang punya kemampuan berbeda-beda. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, Syekh Albani, yang dia jago dalam bidang ilmu hadis, beliau kalau ditanya masalah warisan, ilmu faraid, ilmu waris, itu kata beliau, bagaikan gunung ada di kepala saya. Berat. Nggak bisa beliau ilmu waris. Makanya nggak ada karangan kitab beliau tentang ilmu waris. Karena beliau berat, nggak bisa ilmu waris. Apakah itu celaan kepada Syekh Albani? Bukan celaan. Jadi beliau mengakui sendiri, saya kalau ditanya ilmu waris, seolah-olah di atas kepala saya ada gunung yang besar. Artinya apa? Sangat berat, tidak bisa. Ini namanya sadar diri. Tapi bahasa Arabnya menguasai. Jadi kalau bahasa Arab itu kan ilmu alat, harus bisa. Ilmu yang lain kalau kita mentok, ya sudah. Memang kita belum diberi rezeki untuk menguasai ilmu itu. Karena kemampuan kita terbatas. Tidak semua ilmu, cabang ilmu bisa kita kuasai. Saya kalau ditanya ilmu hadis yang rumit, masalah rawi, jarah, wa ta'dil, saya nggak bisa. Masalah takhrij yang rinci, ini rawinya lemah, hadisnya riwayat ini nggak bisa. Karena itu ilmu sudah mendalam. Ya, udah kita
Cukup hadis itu yang dasar-dasar saja. Bagaimana cara menilai hadis sahih, lemah, itu kita bisa tahu. Ya. Tapi yang mendalam, kalau memang kita sudah mentok di situ ya sudah. Kemudian ilmu balaghah, saya nggak bisa balaghah karena belum pernah belajar balaghah. Ilmu balaghah dia lebih dalam daripada nahwu shorof. Dia tata bahasa yang lebih indah, bikin syair. Itu saya nggak paham syair itu ada berapa, saya nggak bisa itu. Makanya saya nggak pernah ngajarin balaghah. Ya, tapi ada ustadz yang lain sangat paham tentang balaghah. Ya sudah berarti dia rizkinya diberi pemahaman balaghah, sementara saya tidak bisa ilmu balaghah. Tapi nahwu shorof saya kuasai. Nah, begitu. Jadi untuk bahasa ini kita kuasai 4 kompetensi dasar minimal itu. Kemudian yang sudah mendalam, yang butuh keseriusan itu memang rizki sebagian orang. Ada yang mendalam dalam masalah akidah. Ustadz-ustadz kita saja kan beda-beda kemampuannya kan. Ustadz Firanda lebih ke akidah. Beliau kalau menjelaskan asma wa sifat, ilmu yang sangat sulit, membantah orang-orang yang menyimpang, beliau ahlinya di situ. Tapi Ustadz Irwandi lebih ke muamalah. Bagaimana jual beli halal, transaksi menjadi halal, ya kan? Tidak concern ke akidah kan? Karena memang setiap orang diberikan kemampuan yang berbeda-beda. Tapi bahasa Arabnya mereka bisa semua. Karena alat ilmu itu bahasa Arab. Nah, gitu. Nah, itulah para ibu-ibu, kalau kita bahasa Arab sepertinya harus dikuasai. Nanti sudah menguasai bahasa Arab untuk bidang fikih, akidah itu pilihan kita. Kita lebih condong kemana, lebih mudah paham kemana. Ya. Beda dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Makanya diberi gelar Syekhul Islam, syekhnya umat Islam, karena dia mutafannin. Mutafannin itu menguasai berbagai cabang ilmu agama. Mutafannin. Fikihnya jago, akidahnya jago, bahasanya jago, dan lain-lain. Itu namanya Syekhul Islam. Karena ilmunya sangat luas. Kita tidak seperti Syekhul Islam. Naam, Allah alam. Berarti perkataan yang itu benar tidak Ustaz ya? Ya, tidak akan terkumpul seluruh ilmu Allah pada diri seorang ulama, itu betul ya Ustaz? Ya Ustaz ya. Betul. Ya, kecuali yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini. Naam. Ada lagi? Cukup Ustadz. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.